Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Anggrainingsih dari kelas PAIN. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kedudukan kurikulum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertuang dalam Pasal 1 Ayat 19 sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan pengalaman peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah di bawah bimbingan sekolah. Kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran tertentu, tetapi meliputi sesuatu yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dan bisa menentukan arah peserta didik. Dengan kata lain, kurikulum haruslah menunjukkan apa yang sebenarnya harus dipelajari oleh peserta didik. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, menurut panduan penyusunan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau biasa disingkat dengan BSNP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Lebih lanjut pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama adalah peningkatan iman dan takwa, yang kedua peningkatan akhlak mulia, yang ketiga peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, yang keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima tuntunan pembangunan daerah nasional, yang keenam tuntunan dunia kerja, yang ketujuh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang kedelapan agama, yang kesembilan dinamika perkembangan global, dan yang terakhir yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pasal ini menjelaskan sebagai aspek perkembangan kepribadian peserta didik yang menyeluruh dan pengembangan masyarakat dan bangsa. Kurikulum haruslah memperhatikan permasalahan ini. Nah, kemudian kedudukan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental kehidupan manusia. Sebagai suatu aspek tersebut, maka mendapatkan pendidikan yang layak adalah salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia. Karena fundamentalnya, maka pendidikan bagi manusia perlu dikelola, dikembangkan, dan diselenggarakan sesuai dengan tata cara nasional sehingga menjangkau setiap warga negara tanpa terkecuali. Visi Dasar Pendidikan Nasional Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Visi dasar ini memperlihatkan bahwa pendidikan nasional berorientasi pada pengembangan potensi manusia Indonesia secara komprehensif dan utuh. Untuk mencapai visi tersebut, menyatakan bahwa setiap pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu. Pendidikan sebagai sistem itu terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama adalah komponen input, yang kedua adalah komponen proses, yang ketiga adalah output, dan yang terakhir adalah outcome.